Di planet kita, terdapat sekitar 165 juta sungai yang biasanya menjadi sumber kehidupan. Namun, di antara jutaan aliran air tersebut, ada beberapa yang tidak tunduk pada hukum alam biasa, sungai yang mendidih, sungai asam yang mematikan, sungai yang mengalir di bawah laut, hingga sungai yang melawan arus. Mari ikuti tayangan yang akan membawa kita menjelajahi keajaiban sekaligus kengerian sungai-sungai paling aneh di bumi. Pertama, Shanai Timpishka, sang teko raksasa di jantung Amazon. Di jantung hutan Amazon Peru, tersimpan sebuah rahasia yang menantang hukum alam. Secara ilmiah, ia dikenal sebagai Shanai Timpishka, yang berarti direbus oleh panas matahari. Namun, nama itu salah kaprah. Matahari bukanlah penyebabnya. Penduduk lokal menyebutnya dengan rasa hormat yang mendalam, sungai yang mendidih. Ada sebuah legenda tentang sungai ini, yaitu legenda sang ular raksasa. Bagi suku asli di wilayah Mayantuyacu, sungai ini bukanlah sekedar aliran air. Mereka percaya bahwa panas yang luar biasa itu berasal dari Yacumama, roh ular raksasa yang dikenal sebagai ibu dari segala perairan. Legenda mengatakan bahwa Yacumama melahirkan air panas ini dari perut bumi untuk melindungi hutan. Sebuah batu besar berbentuk kepala ular di hulu sungai dianggap sebagai perwujudan fisik dari sang pelindung yang terus memuntahkan air mendidih untuk menjaga keseimbangan alam dan spiritual di sana. Selama berabad-abad, hanya para dukun mereka menyebutnya syaman yang berani mendekat untuk melakukan ritual penyembuhan, menganggap uap panasnya sebagai napas para dewa. Air sungai sepanjang 6 km ini memiliki suhu antara 70 hingga 100 derajat Celcius. Bayangkan sebuah sungai yang mengepulkan uap panas. Hewan kecil seperti katak atau kadal yang tidak sengaja jatuh ke dalamnya akan mati seketika. Mata mereka memutih karena protein yang termasak dan tubuh mereka hancur dalam hitungan detik. Awalnya, ilmuwan menganggap ini mitos karena tidak ada gunung berapi di dekatnya. Dunia modern pertama kali mendengar tentang Shanai Timpishka melalui Andres Ruzo, seorang ahli geofisika asal Peru. Sejak kecil, kakeknya sering bercerita tentang sungai yang bisa memasak hewan hidup-hidup. Kebanyakan ilmuwan menganggap itu hanya mitos. Secara teori, sungai mendidih hanya ada di dekat gunung berapi aktif, sementara gunung berapi terdekat dari wilayah ini berjarak lebih dari 700 km. Namun pada tahun 2011, Ruzo masuk jauh ke dalam hutan dan menemukan bahwa legenda itu nyata. Sepanjang kurang lebih 6 km, air mengalir dengan suhu rata-rata 86 derajat Celcius dan di beberapa titik mencapai lebih dari 95 derajat Celcius. Itu lebih dari cukup untuk menyeduh teh atau dalam skenario yang lebih tragis, membunuh makhluk apapun yang tergelincir ke dalamnya. Andres Ruzo menemukan bahwa air hujan dari pegunungan Andes meresap jauh ke dalam bumi, dipanaskan oleh panas bumi di kedalaman, lalu naik kembali melalui retakan geologis, menciptakan sistem teko alami yang luar biasa. Berjalan di sepanjang tepi Shanai Timpishka adalah pengalaman yang surrealis. Hutan Amazon yang biasanya hijau dan lembab berubah menjadi pemandangan putih karena uap air yang membumbung tinggi di antara pepohonan. Suaranya bukan sekedar gemericik air, melainkan desisan uap yang konstan, seperti suara ketel raksasa yang tak pernah berhenti mendidih. Warna airnya jernih, namun dasarnya seringkali tertutup oleh lapisan putih mineral.
Disinilah letak ironinya. Pemandangan yang begitu menenangkan dan indah ini adalah perangkap maut. Satu kesalahan langkah bisa berakibat fatal, menjadikannya salah satu tempat paling magis sekaligus paling berbahaya di muka bumi. Kedua, Rio Tinto, cermin planet Mars di Spanyol. Beralih ke Spanyol, terdapat Rio Tinto yang airnya berwarna merah darah dan oranye pekat. Di sudut barat daya Spanyol, tepatnya di wilayah Andalusia, mengalir sebuah sungai yang seolah-olah berasal dari dunia lain. Namanya adalah Rio Tinto, artinya sungai merah. Sejauh mata memandang, airnya bukan berwarna biru jernih, melainkan merah pekat layaknya darah atau karat besi yang mencair. Lembah Rio Tinto menawarkan pemandangan yang surrealis. Kontras antara air sungai yang berwarna merah tua dengan batuan kuning belerang di tepiannya menciptakan atmosfer yang mencekam sekaligus mempesona. Warna-warna ini bukanlah polusi modern, melainkan hasil dari proses geologi yang telah berlangsung selama jutaan tahun. Batuan di sekitar sungai sangat kaya akan mineral sulfida besi, yang ketika teroksidasi oleh air dan udara, melepaskan warna kemerahan yang ikonik. Sungai ini bukan hanya aneh dipandang, tetapi juga sangat beracun. Tingkat keasamannya setara dengan asam lambung, dipenuhi logam berat seperti besi, tembaga, dan arsenik. Warna merahnya berasal dari oksidasi besi oleh asam. Menariknya, meski mematikan bagi ikan, sungai ini penuh dengan bakteri ekstremofil yang memakan logam. Yang membuat Rio Tinto begitu istimewa bukanlah ketidakhadiran kehidupan, melainkan jenis kehidupan yang ada di sana. Sungai ini dihuni oleh mikroorganisme chemolithotroph, yaitu bakteri yang memakan mineral besi dan sulfur untuk mendapatkan energi, bukan cahaya matahari. Aktivitas biologis inilah yang sebenarnya mempercepat oksidasi mineral dan menjaga warna merah sungai tetap pekat. Fenomena ini membuktikan bahwa kehidupan tidak selalu membutuhkan oksigen atau sinar matahari yang melimpah untuk berkembang. Bagi NASA, Rio Tinto adalah laboratorium alam yang sempurna karena kondisinya sangat mirip dengan lingkungan di planet Mars. Mengapa Rio Tinto disebut sebagai cermin planet Mars? Jawabannya terletak pada kesamaan kimiawi dan biologisnya. Para ilmuwan dari NASA dan European Space Agency sering menjadikan tempat ini sebagai lokasi simulasi misi Mars karena beberapa alasan kunci, yaitu keasaman ekstrem dengan memiliki pH yang sangat rendah sekitar 2 setara asam baterai atau jus lemon. Keberadaan mineral besi oksida atau hematit yang ditemukan di dasar sungai ini identik dengan yang ditemukan di Mars. Adanya kehidupan mikroskopis yang mampu di lingkungan ekstrem yang menyimpulkan analogi ilmiah. Jika kehidupan bisa bertahan di lingkungan beracun Rio Tinto, maka ada kemungkinan besar kehidupan serupa pernah atau sedang ada di bawah permukaan Mars yang gersang. Selain nilai ilmiahnya, ada kondisi yang membuat tragis bagi sungai ini. Kondisinya diperparah oleh aktivitas pertambangan, menjadikannya monumen atas keserakahan manusia sekaligus daya tahan kehidupan. Rio Tinto memikul beban sejarah manusia selama lebih dari 5.000 tahun. Sejak zaman perunggu, bangsa Tartessos, Fenisia, hingga Kekaisaran Romawi telah menggali tanah ini untuk mencari tembaga, perak, dan emas. Sisa-sisa infrastruktur pertambangan kuno dan modern yang terbengkalai di sekitar sungai menambah kesan pasca-apokaliptik pada lanskapnya. Terowongan gelap dan tanah yang terkoyak menciptakan kontur yang menyerupai kawah-kawah di permukaan planet merah.
Rio Tinto bukan sekadar sungai yang tercemar atau sisa pertambangan tua. Ia adalah sebuah jendela waktu dan ruang. Bagi para pengagum astronomi, mengunjungi tempat ini adalah cara terdekat untuk merasakan sensasi berdiri di daratan Mars tanpa harus meninggalkan gravitasi bumi. Di sini batas antara geologi, sejarah manusia, dan astrobiologi melebur menjadi satu aliran air merah yang terus mengalir, membawa pesan bahwa kehidupan selalu menemukan jalan, bahkan di tempat yang paling tidak ramah sekalipun. Selain kedua sungai tersebut, masih ada lagi sungai-sungai yang memiliki keajaiban dan juga kengerian di planet kita. Nantikan tayangan sungai-sungai yang tidak tunduk pada hukum alam seperti sungai lainnya di tayangan berikutnya. Pada tayangan ini, kedua sungai tersebut mengingatkan kita bahwa air bukan sekedar senyawa H2O biasa. Kedua sungai ini, Shanai Timpishka dan Rio Tinto, merupakan contoh luar biasa tentang bagaimana kondisi geologi ekstrem menciptakan ekosistem yang tampak seperti berasal dari planet lain. Meskipun keduanya mematikan bagi sebagian besar makhluk hidup, mereka menyimpan rahasia ilmiah yang sangat berharga. Kisah kecil yang menyimpan arti besar tentang kehidupan di alam semesta. Menceritakan alam dan hewan liar, merenungi makna dan keajaiban. Jika Anda tertarik untuk mengeksplorasi tentang alam, satwa liar, atau dokumentasi tempat-tempat lainnya, jangan ragu untuk tinggalkan pesan di kolom komentar dan subscribe untuk mendapatkan update terbaru dari dokumenter alam.